Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari kaum muslimin, baik yang berada di dalam masjid Imam Asy-Syafi'i ini ataupun di mana saja berada, marilah senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dituntunkan oleh Nabi dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang Allah Ta'ala senantiasa curahkan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang dapat menghantarkan kepada kenikmatan yang hakiki dan abadi, yaitu surga Allah di akhirat, yaitu nikmat hidayah. Hidayah berupa agama Islam yang kita peluk ini, berupa keimanan yang kita pegang, dan berupa ketakwaan yang kita jalankan kepada dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hendaknya kita rasakan kehadirannya sebagai kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan sepertinya dengan melihat, merasakan kehadiran nikmat yang satu ini saja, sebelum kemudian melihat nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita, maka cukup rasanya kita telah bergembira dan bahagia. Karena sekian miliar hamba-hamba Allah di muka bumi ini, tidak semuanya atau mungkin belum semuanya mendapatkan nikmat yang utama ini. Sementara kita semenjak dahulu kala sampai detik ini memegang nikmat tersebut,
maka mari kita syukuri dengan cara kita mempertahankan nikmat tersebut. Jangan sampai lepas dari hati sanubari kita sebelum nyawa kita lepas dari jasad kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara upaya untuk mempertahankan hidayah yang sudah menancap kuat di dalam hati kita adalah kita pelajari hidayah itu sendiri. Karena hidayah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul ilmi wal bayan, dan yang kedua adalah hidayatut taufik. Maka agar hidayah taufik ini senantiasa Allah tetapkan, kukuhkan di dalam jiwa kita, maka salah satu upaya untuk mempertahankannya kita pelajari hidayah al-ilmi wal bayan. Kita pelajari agama Islam ini. Kita pelajari kebenaran dan kebaikan yang ada dalam Islam ini. Kita pelajari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan semakin memperkukuh dan mengokohkan hidayah taufiknya pada jiwa kita. Sebagaimana Allah janjikan di dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam meniti dan menapaki jalan hidayah, jalan kami, maka benar-benar kami akan berikan kepada mereka hidayah lagi, diperkuat, dikukuhkan, dimantapkan dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita remehkan talabul ilmi, mempelajari agama ini, karena orang yang masih tetap istiqomah mempelajari agama ini berarti di dalam jiwanya masih ada rasa cinta terhadap kebenaran dan kebaikan yang ada dalam agama ini. Cinta kepada ilmu. Sedangkan cinta kepada ilmu merupakan salah satu indikasi kuat Allah Ta'ala jadikan dirinya baik atau bahkan lebih baik lagi. Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dirinya menjadi baik atau lebih baik lagi, maka Allah akan fakihkan dia dalam agamanya. Tentu sebaliknya, ketika kita sudah tidak suka lagi untuk mempelajari agama ini, dan itu adalah indikasi yang jelas sudah lemahnya rasa cinta kita kepada ilmu agama ini, maka itu pun juga tentu indikasi bahwa diri kita ini menjadi tidak baik atau lebih buruk lagi dari sebelumnya. Karena mafhum mukhalafah dari memahami hadis Nabi tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sedangkan kefakihan dalam agama itu tentu didapatkan bukan dengan menunggu. Tentu didapatkan bukan cara berdiam diri lantas kemudian ilmu akan masuk dengan sendirinya ke dalam hati kita, itu tidak mungkin. Tetapi ilmu harus dipelajari. Tetapi majelis ilmu harus didatangi. Tetapi ulama yang harapannya akan mentransfer ilmunya kepada kita harus disowani. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu didapat dengan cara dipelajari, dan kefahaman dalam agama ini didapat dengan cara berusaha untuk memahaminya.
Dengan demikian mudah-mudahan kehadiran kita di sini di kesempatan malam hari ini semua itu adalah atas kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagai upaya kita dalam rangka untuk agar Allah mengokohkan dan memantapkan hidayah taufiknya kepada kita semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadwal kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Qur'an, masih membahas surah Al-Baqarah dan kita telah sampai di penghujung dari surah tersebut. Tepatnya adalah mulai dari ayat 284 sampai akhir ayat, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini adalah ayat yang ke-284. Mungkin kita sering membacanya atau mendengarnya dalam sholat berjamaah yang dibaca dengan jahar, dengan keras. Imamnya membaca mulai dari ayat ini sampai akhir surah Al-Baqarah. Maka tentu semoga ketika kita mendengarnya kembali yang kemudian telah diiringi dengan ilmu tentang tafsirnya akan lebih mantap dalam mendengarkannya. Karena orang membaca Al-Quran itu tentu bertingkat-tingkat sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan hadirnya hati ketika membacanya, sesuai dengan ilmunya yang mendalam dalam memahami kandungannya. Sekalipun yang dibaca sama, tetapi bisa jadi nilainya di sisi Allah tidak sama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit-langit. Maksud langit-langit di sini karena lafadznya samawat. Nah, ini yang sudah belajar bahasa Arab. Samawat itu mufrad apa musanna apa jamak? Ahsan, jamak ya. Makanya kita terjemahkan langit-langit. Jangan sampai dipersepsikan langit-langit dalam bahasa Indonesia adalah bagian atas dari bangunan gitu. Maka itu yang dimaksud dengan langit-langit. Kedengarannya kurang enak, tapi sangat tepat. Karena as-samawat memang jamak. Beda dengan as-sama. Kalau as-sama mufrad satu. As-samawat itu jamak. Artinya memang pada faktanya langit yang telah Allah ciptakan itu memang terdiri dari 7 lapis. Bukan hanya 1 lapis saja. Bukan hanya langit yang dapat kita lihat dari muka bumi ini saja. Langit yang kita lihat dari muka bumi ini langit yang paling bawah. Masih ada lagi 6 lapis yang ada di atasnya. Hingga kemudian di atas langit yang ke-7 ada arsy Allah, makhluk Allah yang paling besar, dan juga di atasnya tentu Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Nah, ini adalah dimiliki secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita membaca ayat ini dengan renungan yang mendalam, maka langsung dapat kita kaitkan dengan pelajaran tauhid.
terutama tauhid ar-rububiyah. Lalu kemudian kita perdalam lagi tentang tauhid rububiyah, tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta yang begitu besar ini, yang begitu menakjubkan ini, sehingga muncullah dalam hati kita kekaguman kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Perasaan merasa diri hina sekali dan kerdil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Kuasa dalam segala apa yang telah Dia ciptakannya. Kalau kita melihat langit saja yang satu lapis itu, kita belum pernah melihat ujungnya. Di mana ujungnya? Bahkan kalau kita perhatikan mungkin dalam bayangan kita lah, bumi ini saja, ini padahal mungkin hanya setitik debu di alam semesta. Sementara kita berada di atas permukaannya. Padahal kalau kita mungkin pergi kemana-mana, masih banyak hutan-hutan belantara. Masih banyak pulau-pulau yang mungkin belum dihuni oleh manusia. Daratan yang begitu luasnya pun itu menurut para ahli adalah hanya 25%-nya dari permukaan bumi, karena 75%-nya adalah berupa lautan. Berarti betapa kecilnya kita ini. Sehingga dari renungan tauhid rububiyah ini menghantarkan kepada tauhid uluhiyah, yaitu hendaknya kita menghinakan diri, menghambakan diri, mengabdikan diri, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mentaati syariatnya, karena syariatnya ini disampaikan oleh zat yang sangat kita agungkan. Jadi sebenarnya tidak remeh kalau kita mendengar membaca ayat lillahi ma fis samawati, baru fis samawati, kemudian wa ma fil ardi. Dan juga kemudian muncul dalam hati kita betapa kita ini adalah fakir ilallah. Kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa. Kalaupun kita memiliki, hanya dipinjami dan dititipi saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sang pemilik mutlak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut dengan apa yang kita miliki, jangankan di luar badan kita, badan dan roh kita, nyawa kita, ini pun dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya, tidak ada satupun hamba Allah yang berkuasa untuk mencegah ketika Allah mencabut nyawanya. Tidak ada. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta malaikat, hatta malakul maut, hatta malaikat Israfil sekalipun, semua nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik seluruh makhluknya. Sehingga yang tetap hidup dan maha hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi ayat ini sebenarnya dapat kita hubungkan kepada seagung-agung ilmu dalam Islam, yaitu tauhid. Dan tentu tauhid itu bukan hanya dipelajari secara teoritis belaka, tetapi harus dihayati, dimasukkan ke dalam hati sanubari, sehingga kemudian kita menjadi bergetar hati ini, terharu jiwa ini tentang keagungan Allah dan tentang baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan inilah renungan, tafakur, tadabbur yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali-kali, karena berkali-kali Allah mengajak kita untuk tadabbur, tafakur tentang tauhid ini, tentang fenomena yang begitu dahsyat dari alam semesta, hasil ciptaan Allah. Kalaupun tidak berkali-kali, setidaknya sesekali kita tafakur dan tadabbur.
Jangan cuma pikiran kita hanya diisi dengan memikirkan permasalahan dan keruwetan urusan duniawi saja, sehingga tidak sempat sekali saja untuk merenungkan keagungan Allah dari hasil penciptaannya. Berapa banyak ayat Al-Quran mengajak kita untuk itu. Afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Banyak ayat-ayat menyebut seperti itu. Tafakkur, tadabbur yang kita hubungkan dengan ilmu tauhid merupakan sebuah ibadah yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita berharap semoga Allah semakin mengucurkan rahmat-Nya dan ampunannya kepada kita. Ini mendalam renungan ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita ini punya apa? Enggak ada. Sebagaimana ketika kita lahir, tergelar ke dunia ini dari perut ibu kita semua ini, apa yang kita miliki? Tidak ada. Kita terlahir dalam kondisi telanjang bulat. Tidak ada sesuatu barang pun yang berharga yang menempel di tubuh kita. Dan kita mungkin menangis saking kita nggak ingat saja. Coba aja tanya ibu kita, nangis kita. Kenapa menangis? Ditusuk sama setan. Jadi setan sudah memproklamirkan permusuhannya semenjak kita lahir. Kecuali Maryam dan putranya Isa tidak menangis ketika lahir karena tidak ditusuk oleh setan. Demikian ketika kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bawa? Tidak ada. Kepergian kita ditangisi oleh banyak orang, terutama oleh orang-orang yang kita cintai. Dan apa yang dibawa? Tidak ada. Kecuali hanya prestasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita membaca ayat ini, semoga menumbuhkan dalam hati kita ketawaduan. Apa yang kita miliki ini semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sekalipun ilmu, itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mungkin kita hafal katakan Al-Quran 30 juz. Itu pun titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki dalam waktu yang singkat, hilang semua itu dari benak kita, dari hati kita. Ada orang yang mungkin punya hafalan yang luar biasa, punya ilmu yang luar biasa. Kemudian Allah mencabutnya dengan cara dia mengalami kecelakaan, kepalanya membentur aspal. Kemudian akhirnya apa? Terjadi gegar otak. Dan kemudian semua memorinya hilang. Jangankan hafalan, ditanya namanya sendiri pun tidak tahu. Atau seseorang yang jatuh ke dalam depresi, kemudian bahkan jadi orang gila. Jangankan ditanya ilmunya, ditanya namanya saja tidak tahu. Dan itu contoh-contoh ada dalam kenyataan hidup yang hendaknya kita jadikan sebagai pelajaran. Bahwa itu adalah semua milik Allah. Kita tidak punya, hanya dipinjami, hanya dititipi. Maka mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang dititipi oleh Allah, menjadi orang yang amanah, yaitu mensyukurinya, yaitu membenargunakan semua titipan dan pinjaman Allah itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Penggalan yang kedua ini juga sebenarnya kalau kita renungkan menjadi sebuah pelajaran dan peringatan kepada kita yang banyak lalai ini. Allah menyatakan, dan jika kalian menampakkan
apa yang ada dalam jiwa kalian, dalam diri kalian, ataupun kalian menyembunyikannya. Menampakkan itu artinya diungkapkan dengan kata-kata lisan dan diekspresikan atau diekspresikan dengan gerakan anggota badan. Sehingga kita menyebutnya adalah qaul, ucapan, dan fi'il, perbuatan. Itu yang dimaksud dengan menampakkan. Atau yang kalian sembunyikan, artinya apa? Masih ada di dalam hati, yaitu berupa ucapan dan perbuatan hati. Nah, semua itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sekedar dicatat saja, tetapi yang berat bagi kita adalah ada hisabnya. Allah mengatakan yuhasibkum bihillah. Allah pasti akan menghisabnya. Nah, ini. Makanya sebenarnya kalau kita renungkan tentang perjalanan hidup kita ini, semenjak di alam arwah hingga kemudian nanti berujung di akhirat, perjalanan hidup seorang manusia ini sesuatu yang berat sebenarnya, dan sesuatu yang serius, dan terkadang kita juga takut gitu. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain ya, selain jin. Kalau jin sama dengan kita. Jadi jin itu satu level dengan kita, mukallaf, sakolain. Ya. Adapun yang lainnya semacam binatang, maka perjalanan hidupnya itu ringan. Karena apa? Tidak ada hisab. Dan bahkan mereka di akhirat akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala menjadi tanah. Sebagaimana di ujung surah An-Naba tentang ungkapan penyesalan orang kafir. Allah mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkata orang kafir, duhai celaka aku, seandainya aku menjadi tanah saja. Itu dalam tafsirnya, kenapa orang kafir ketika di akhirat mengungkapkan ungkapan seperti itu? Karena setelah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dua binatang untuk dikisos. Dua domba. Yang satu menanduk yang satunya ketika di dunia dan belum terbalaskan. Maka Allah hadirkan keduanya di akhirat. Kemudian yang ditanduk disuruh untuk menanduk yang menanduknya ketika di dunia, hingga impas dan adil. Maka setelah itu kedua binatang itu menjadi tanah dan hilang. Orang kafir demi melihat pemandangan itu dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai celaka aku, andai saja aku seperti binatang itu yang kemudian menjadi tanah dan sirna, tidak ada hisab lagi. Ya, jadi itu kalau kita mau renungkan, perjalanan hidup kita itu berat sebenarnya. Tapi di sisi yang lain Allah dengan kebaikannya memberikan wahyu kepada kita lewat para rasulnya. Dengan kebaikannya Allah sangat maha pengampun dan pemaaf atas kesalahan kita. Itu. Seandainya tidak ada itu, sungguh sangat berat hidup manusia itu. Sungguh sangat mengerikan perjalanan hidup manusia itu. Karena apa? Ada hisab. Bahkan yang dinilai dan kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan yang nampak saja, yang tersembunyi dalam lubuk hati yang paling dalam dinilai oleh Allah. Jadi kita berusaha sekuat tenaga sesuai ilmu untuk memperbaiki diri dari sisi zahir dan juga batin, karena dua-duanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum.
Sesungguhnya Allah tidaklah menilai kalian dari sisi jasad dan penampilan kalian. Itu sudah barang jadi kok, tidak memesan kita. Tapi Allah menilai hati kalian dan amal kalian. Nah, hati berarti apa yang kita sembunyikan, dan amal kalian adalah apa yang kita tampakkan sesuai dengan ayat ini. Maka sekali lagi, dengan kita membaca autukhfuhu yuhasibkum bihillah, hendaknya kita juga harus berhati-hati menjaga hati. Karena juga ada hisabnya sebagaimana lisan dan anggota badan yang berkata dan berbuat. Maka di ayat yang lain mungkin kita sudah sering membaca, Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau ikuti apa saja yang tidak ada ilmunya bagimu. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, fuad, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, ternyata menjaga hati ini begitu berat. Kecuali orang yang diberi taufik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya secara dohirnya hamba yang memiliki hati itu berusaha untuk mentazkiyah hatinya, untuk menjernihkan dan mensucikan hatinya. Apalagi hati kita ini seperti dijelaskan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat di dalam surah Al-Qiyamah, surah yang sering dibaca oleh Wahmi. Mana Wahmi? Oh, mondok. Mondok. Makanya saya tadi tolak-tolak Imam Ratib ini nang di gitu. Mondok. Surah Al-Qiyamah itu Allah bersumpah itu, setelah bersumpah dengan hari kiamat, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, itu. Aku bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah, dan juga dengan jiwa yang lawamah. Ini sebenarnya jiwa yang dimiliki oleh manusia itu disebut jiwa lawamah. Apa ini maksud dengan jiwa lawamah? Jiwa lawamah adalah jiwa yang senantiasa mencela, jiwa yang senantiasa menyalah-nyalahkan. Masih belum paham ini? Masih belum. Tapi lawamah itu maknanya seperti itu. Itulah jiwa manusia, lawamah. Suka mencela, suka menyalah-nyalahkan. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama, terutama mereka yang mendalami tazkiyatun nufus. Jiwa lawamah ini di dalamnya ada dua unsur jiwa. Dua unsur jiwa ini yang satu positif, yang satunya negatif. Yang positif disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang senantiasa mengajak si pemilik jiwa untuk mengikuti kebenaran dan melakukan kebaikan. Ini an-nafsul mutmainnah. Di sisi yang lain, yang satunya lagi adalah an-nafsus syarirah al-ammaratum bisu, jiwa yang buruk yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Antum merasakan itu. Dua kekuatan ini selalu berperang dalam jiwa kita, bergejolak, bergolak dalam hati kita. Nanti siapa yang menang? Ya, kita akan tahu siapa yang menang. Ya. Maka kenapa disebut lawamah? Ketika jiwa yang mutmainnah mengajak si pemilik jiwa kepada kebaikan, tetapi si pemilik jiwa tidak mengikutinya, maka dia akan menyalah-nyalahkan, maka dia akan mencela. Kamu sih, ini bahasa saya ajak untuk sholat, kamu tidak sholat. Ah, kenapa kamu ini? Menyalah-nyalahkan dia. Berarti menyalah-nyalahkannya ini baik. Ini namanya
kritikan yang konstruktif, membangun gitu. Nah, orang-orang loh, mereka banyak beramal baik, kamu kenapa tidak ikut? Padahal kamu loh nggak ada udzur. Nah, ini jiwa mutmainnah yang menyalah-nyalahkan. Ketika si pemilik jiwa, dia tidak mau melakukan kebaikan atau malah melakukan keburukan, disalah-salahkan itu. Maka orang yang masih dalam hatinya ada iman mesti ada penyesalan ketika habis melakukan apa? Keburukan. Itulah efek dari menyalah-nyalahkannya si an-nafsul mutmainnah itu. Alhamdulillah masih bagus. Ada orang setelah berbuat kejelekan gak menyesal sama sekali, seolah-olah seperti angin yang lewat begitu saja. Wah, ini berarti jiwa yang mutmainnah ini sudah benar-benar sudah lesu sekali. Iya. Sisi yang lain, jiwa yang satunya lagi, jiwa yang negatif, an-nafsus syarirah al-ammarah bisu. Jiwa yang buruk yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ini pun mencela si pemilik jiwa. Mencela ketika kapan? Ketika si pemilik jiwa diajak melakukan keburukan atau meninggalkan kebaikan. Ya. Tetapi si pemilik jiwa tidak menurutinya, dia tidak mau melakukan keburukan, dia tetap melakukan kebaikan, maka si an-nafsus syarirah al-ammarah bisu menyalah-nyalahkan, mencela. Kamu sih saya ajak maksiat kenapa enggak mau? Enak loh kan gitu. Nah, inilah an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka apa? Mencela. Dan semua kita ini disebut memiliki jiwa al-lawwamah. Dan itu terus berperang, berkecamuk selagi kita masih hidup di dunia ini. Terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Artinya terkadang an-nafsul mutmainnah menang, terkadang yang menang yang satunya lagi yaitu an-nafsus syarirah al-ammarah bisu. Nah, ini poin-poin kemenangan masing-masing ini dicatat oleh Allah dan yuhasibkum bihillah. Nah, itu dihisab oleh Allah. Kita introspeksi diri, waduh iya, saya banyak kalahnya ini. Tahun ini sepertinya saya lebih banyak mendukung ajakan an-nafsus syarirah al-ammarah bisu. Kalau kita berkaca kepada para ulama terdahulu, waduh kita ini banyak ketinggalan dalam kebaikan, banyak lalai, terus terang. Dan sepertinya kita belum begitu mengagungkan agama atau urusan akhirat ini. Kalau para ulama dulu mereka muhasabah dirinya itu setiap malam sebelum tidur. Kalau kita setahun sekali aja belum tentu. Setiap malam sebelum tidur. Ya. Sebelum tidur mereka itu, kalau orang Jawa bilang itu tengar-tengar dulu. Tengar-tengarnya bukan mikir urusan dunia. Tengar-tengar aku oleh piro iki penghasilan hari ini. Saya dihitung baik keliru ya. Ya, surplus apa defisit ya. Bukan itu. Ya. Tengar-tengarnya ini urusan akhirat. Tengar-tengarnya adalah amal dan perkataan, hati maupun anggota badan. Karena apa? Seperti dalam ayat yuhasibkum bihillah. Sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu menghisab dirinya sendiri ketika hidup di dunia supaya nanti dapat hisab yang ringan. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tengar-tengar. Semenjak saya bangun tidur hari ini sampai saya mau berangkat tidur di malam ini, apa yang sudah saya lakukan? Kalau kita sudah kedodoran sudah, jarang kita seperti itu. Ya. Mulai dari ucapan lisan. Di tengar-tengar saya ngucapin apa hari ini. Ketika dia menemukan ucapan-ucapannya baik, bahkan bernilai ibadah, dia bersyukur pada Allah dan mengharap supaya Allah menerima dan memberinya pahala. Tetapi sebaliknya ketika menemukan ucapan yang salah, bahkan menimbulkan mudarat, wah,
dia menyesal dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dosa ucapan itu mengerikan. Para ulama sebagian mereka menulis dosa-dosa lisan, itu banyak sekali dosa lisan. Dan rata-rata mayoritas dosa lisan masuk kategori dosa besar. Dosa besar. Nah, sedangkan kita ini kadang tidak kontrol ucapan kita ini. Asbun, asal bunyi. Itu. Hati-hati. Makanya sampai Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kita ini masih jauh nih. Apalagi kalau ngomong di medsos, aduh. Sembarang kalir kadang metu ya toh. Nah, itu. Mungkin kita nge-share artikel yang menyesatkan orang. Yang mana tadinya orang ini mantap di atas tauhid jadi ragu-ragu. Yang tadinya orang itu mau mengikuti jalan as-salafus saleh jadi bimbang. Gara-gara share-nya kita, hati-hati kita. Itu ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau satu orang, bagaimana kalau 100 orang? Bagaimana kalau 1000 orang? Bagaimana kalau beribu-ribu orang? Ah, ini ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lisan tak bertulang, mudah sekali mengucapkan kata-kata. Padahal kalau baik, baiknya luar biasa. Kalau buruk, buruknya pun luar biasa. Antum pernah baca sebuah hadis yang membuat kita jadi takut masalah lisan? Antum pernah baca hadis? Riwayat Imam Muslim itu. Tentang 2 orang dari kalangan Bani Israel yang bersaudara. Yang satu soleh, yang satunya toleh. Maksudnya yang satunya ahli maksiat. Antum pernah baca hadis itu? Sampai Abu Hurairah saja mengatakan seseorang karena ucapannya ini yang singkat, tapi sungguh telah menjadikan dia ini hancur dunia dan akhiratnya. Seseorang yang soleh ini setiap kali menjumpai saudaranya yang satunya itu sedang bermaksiat, maka dia tegur, kamu jangan melakukan maksiat. Maka yang melakukan maksiat malah menjawabnya dengan jawaban yang tidak mengenakan. Biarkanlah aku dengan Robku. Kenapa kamu mengurusi urusan saya? Tuh, malah gitu. Nah, kalau ucapan kita Allah sih ngurusi awakmu. Ya, kok sentimen nih? Kalau orang Betawi, gue lulu, gitu. Kan gitu. Ngapain ngurusi? Nah, sudahlah. Dia berlalu. Besoknya ketemu lagi sama saudaranya, sedang melakukan maksiat juga. Ditegur lagi, sama ucapannya seperti itu. Hingga yang ketiga dia ketemu lagi dengan saudaranya ini sedang melakukan maksiat yang lebih besar lagi, maka ditegur, tapi jawaban yang tidak mengenakan. Akhirnya yang soleh ini mengatakan begini, demi Allah, dosamu tidak akan diampuni oleh Allah. Dalam lafaz yang lain, demi Allah, Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi setelah itu? Allah utus malaikat untuk mencabut nyawa kedua-duanya. Maka kemudian kedua-duanya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala? Kepada si hamba yang melakukan dosa, Allah ampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat-Nya. Dan untuk yang soleh itu Allah mengatakan, kenapa kamu lancang kepadaku? Ya. Kenapa kamu mendahului aku? Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret dia ke dalam neraka. Gara-gara apa ini? Masya Allah. Ucapan, lisan, hati-hati. Terutama kita yang sudah berkomitmen di atas kebaikan dan kebenaran. Maka dalam kita melihat fenomena penyimpangan, jangan dengan emosi. Kita harus belajar ini. Jangan dengan emosi. Karena orang tadi itu menyikapi dengan emosi. Harus dengan ilmu, hikmah, belas kasih. Itu. Dan satu hal, mungkin muncul pertanyaan, kenapa ya yang berbuat salah kok masuk surga dengan rahmat Allah? Dijelaskan oleh para ulama. Dalam kitab Fathul Majid ada penjelasannya. Karena orang yang berbuat dosa itu ketika dikatakan oleh yang soleh,
Kamu tidak akan diampuni oleh Allah dosamu. Kamu tidak akan masuk surga untuk selamanya. Dia tidak menjawab lagi. Dia sabar. Hatinya sakit sebenarnya. Diponis, di-justice seperti itu. Tapi dia sabar, tidak melawan. Maka dengan sebab kesabarannya Allah rahmati dia. Dia masuk ke dalam surga. Nah, ini pelajaran buat kita. Belajar kalau disakiti orang, sebaiknya kita sabar. Sakitnya tuh di sini memang, tapi ditahan saja. Semoga seperti orang itu. Dikata-katai, diomongi, didiskreditkan. Diam sajalah, sabar. Tak telan pahit-pahit gak opo-opo. Semoga seperti orang itu. Bayangkan dia masuk surga dengan rahmat Allah. Sudah ada Isa ya? Dipending dulu. Ya demikian sementara dipersilakan kepada yang bertugas untuk adzan untuk mengumandangkan adzan Isya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kembali kita merenungi dari lafaz dalam ayat ini tentang apa saja yang kita ungkapkan dari perbuatan kita dengan lisan dan anggota badan kita, ataupun yang tersembunyi dalam hati kita, ada hisabnya. Yang tersembunyi dalam hati kita ini sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama, memang hati ini kan kal bahar la sahilalahu, seperti lautan yang tidak ada pantainya, seperti lautan yang tidak ada tepinya. Artinya hati ini luas. Hati kita selalu berkicau. Hati kita selalu berkecamuk selagi kita terjaga dari tidur, artinya tidak tidur. Mungkin seseorang mulutnya diam, anggota badannya tidak banyak melakukan gerakan, tapi hatinya berkecamuk. Ya. Nah, coba perhatikan hati jenengan sebelum saya mengkritik. Pusatkan di majelis taklim ini. Bisa jadi seseorang ada di majelis taklim tapi hatinya mengunjungi berbagai majelis di luar sana. Nah, kan? Ayo ke sini. Majelis ilmu ini. Macam-macam pikiran kita. Ono sing delok bajune saya. Abu Jibril ini bagus bajunya, beli di mana ya ini? Nah, ini sudah berkicau hati ini. Mereknya apa ya? Api, GR. Abu Jibril ini kopiahnya kok miring, makanya tak benar miring. Nah, ini sudah berkicau hatinya. Di majelis ilmu kita berkata-kata ke sana kemari. Berkicau hati kita, rame, berkecamuk gitu loh. Ya. Maka oleh para ulama itu disebut dengan lintasan-lintasan hati. Khawatirul qalb, lintasan-lintasan hati. Banyak lintasan melintas di hati kita. Maka pertanyaannya, apakah itu dihisab? Tidak dihisab. Yang dihisab itu ketika melintas, ditangkap, disergap, ditetapkan dalam hati. Nah, jadilah perkataan hati dan amalan hati. Ketika kita sedang diam-diam, muncul lintasan, mengingat kesuksesan seseorang dari sisi materi. Lantas kemudian ada bisikan, itu tadi, didorong oleh an-nafsu as-sarirah al-amarah bisu untuk hasad kepada si fulan ini. Nah, kalau kita sergap dan tangkap lintasan ini, lalu kita tetapkan, inilah yang dihisab oleh Allah. Tapi kalau hanya sekedar melintas, ketika akan mempengaruhi kita tepis, kita singkirkan, maka itu bebas hati kita, tidak kena hisabnya itu. Makanya itu, berapa banyak kita dapat lintasan-lintasan macam-macam. Masya Allah, ramai hati kita ini. Makanya mengendalikan hati kan lebih sulit daripada mengendalikan lisan dan anggota badan. Makanya disebut al-qalb. Qalb itu sesuatu yang berbolak-balik dan berubah-ubah, itu loh. Berkecamuk di dalamnya. Diam-diam kemudian merenungi nasib diri. Iya, aku iki kok sorot terus urip iki.
Padahal aku iki ket biyen ya rajin sholat gitu loh. Rajin ngaji, iko wong kafir iko kok sukses. Padahal yo kafir. Wah, Allah iki ya opo sih? Lah, itu iya. Mulailah itu. Hati ini nanti dinilai oleh Allah itu. Ya, enggak terima dengan takdir Allah ya. Kemudian apa menganggap wah, Allah ini error. Ini dibahas di kitab Fathul Majid bab-bab terakhir, termasuk ini bentuk-bentuk suudzon kepada Allah, dan itu dosa besar, bahkan termasuk merusak tauhid itu. Dan berapa banyak itu muncul dalam hati kita, coba. Berperangnya itu luar biasa, dahsyat ini dalam hati. Pasukannya macam-macam ini. Nah, itu lintasan-lintasan hati. Kalau kita menyergap, menangkap, menetapkan, nah itulah jadi amal dan perkataan hati yang dihisab oleh Allah. Itu. Coba perhatikan hatinya masing-masing gitu. Jangankan di majelis taklim masjid yang tenang seperti ini. Atau maksud saya jangan ke di tempat lain yang ramai, di majelis ini yang tenang ya ini mungkin kita sedang sama-sama baca Quran ya. Di masjid, itu aja rame hati kita itu, berkecamuk kemana-mana itu. Atau bahkan jangankan di tempat yang lain atau di masjid, ketika sholat, coba sholat itu kan apa? Kita ini kan sedang yunaji Rabbana, kita ini sedang bermunajat, sedang berbincang-bincang dengan Allah gitu loh. Terutama ketika membaca surat Al-Fatihah itu, antum lihat dalam keterangan hadis Nabi SAW tentang surah Al-Fatihah itu seseorang berbincang-bincang dengan Allah. Dan di dalam hadis yang lain, ketika seseorang sholat dilarang meludah ke depan, artinya ke arah kiblat. Karena apa? Karena Allah di hadapannya. Ini pelajaran tauhid asma wa sifat, silakan nanti ditanyakan bagaimana penjelasannya. Cuma dalam hadis diterangkan orang kalau sholat tidak boleh meludah ke depan atau meludah ke samping kanan. Ke depan itu tidak sopan karena Allah di hadapannya. Ke samping kanan tidak sopan juga karena ada malaikat. Sampai sholat ngeludah ke kanan, ngeludahi malaikat itu. Terus meludahnya kemana? Ke bawah antara dua kakinya atau meludahi kain yang dia miliki. Kalau ada tisu, kalau ada sapu tangan, ludah sapu tangan, masukkan saku lagi. Atau mungkin ujung bajunya, jangan baju tetangganya pas sholat jamaah. Ya, mari mangan jengkol, sholat kok gak enak ya, banyak iduhnya. Wah, ke depan ludah nggak boleh, ke kanan itu nggak boleh. Cukup jubah tonggone tuh gitu. Wah, nah ini. Kenapa tidak boleh meludah ke depan? Allah di hadapannya itu, coba. Sehingga membangkitkan dalam hati kita sebuah perasaan sebenarnya untuk al-ihsan fil ibadah. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hanya berapa menit kita sholat, tapi Masya Allah hati kita coba perhatikan, berkecamuk gak karu-karuan, macam-macam muncul. Sepertinya ada setan yang spesialis memang mengganggu orang sholat. Iya toh? Macam-macam bisikan dalam hati. Nah, itu lintasan-lintasan hati itu. Dapat kita rasakan ya secara jelasnya itu ketika apa? Sholat itu. Ya. Maka yang dihisab oleh Allah bukan lintasan, tapi yang ditangkap, disergap, ditetapkan. Nah, itulah jadi amal atau ucapan hati yang itu ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus berjihad memerangi semua itu dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan mujahadatun nafas, tazkiyatun nufus. Yang itu memang pahalanya luar biasa karena memang berat, ya kan? Ya, mungkin dulu pernah kita sampaikan hadis riwayat Imam Ahmad tentang seseorang yang oleh para sahabat nggak disangka-sangka.
orang yang biasa, ternyata luar biasa. Nabi sampai 3 kali dalam 3 hari di hadapan sahabatnya mengatakan, tidak akan lama lagi akan muncul di tengah-tengah kalian seseorang yang akan menjadi penghuni surga. Singkat cerita, setelah ditelusuri oleh Abdullah bin Amr ibn al-As, seorang anak muda yang sangat bergairah dalam kebaikan, orang ini amalannya yang hebat apa? Amalannya yang hebat karena dia semenjak mengenal Islam sampai detik itu belum pernah membenci dan hasad kepada sesama kaum muslimin. Mudah apa berat itu? Mudah apa sulit? Waduh, sulit. Membersihkan jiwa, membendingkan jiwa, sulit itu. Tapi kalau bisa, dapat jaminan surga lah. Iya. Makanya kita jangan meremehkan seseorang kalaupun kelihatannya tidak punya amalan-amalan yang hebat, siapa tahu jiwanya hebat. Karena itu yang sulit. Dia selalu memenangkan pertempuran dan pergolakan di medan hatinya. Ya. Karena bisikan-bisikan yang buruk itu dia bisa menepisnya, mengusirnya. Nah ini, jadi kita juga jangan, ini maksud saya begini, maksud saya banyak kita membahas tentang amalan-amalan dohir, gitu. Wah ini infak, ini sodako, ini amalan sosial. Tapi hati juga harus lebih-lebih lagi untuk diperhatikan. Para ulama dulu itu mereka lebih sibuk dan lebih banyak pembahasan di majelis-majelis mereka itu masalah hati. Karena itu yang paling sulit. Makanya di hadis Abu Hurairah dan Muawiyah, 3 orang yang memiliki amalan secara dohirnya hebat, ternyata diseret ke dalam neraka. Siapa mereka? Mujahid fisabilillah, kelihatannya. Yang kedua, qari, hafid Quran. Ketiga, orang kaya yang banyak berinfak di jalan Allah, kelihatannya. Loh, karena hatinya tidak jernih, lah itu malah diseret ke dalam neraka. Sampai Muawiyah itu, ya, sebelum menyampaikan hadis ini pingsan. Abu Hurairah pingsan, menangis karena ini berat amalan ini. Ini maksud saya ini, gitu loh. Jangan lupakan, dalam beramal itu yang Allah lihat bukan dohirnya saja, tapi batinnya juga. Dan ini penting. Maka di sini dalam ayat, au tukhfuhu, ini, gitu loh. Pelajari, renungkan. Kalau kita beramal itu hati-hati, jangan bangga dulu lah, jangan bangga dulu. Aduh, terlalu jauh kalau kita terlalu bangga itu. Telusuri, telisik hati kita kayak apa? Apakah ini sudah karena Allah? Ataukah masih menyisakan ada satu ruangan walaupun kecil ternyata untuk manusia? Waduh, kita masih banyak kekurangannya ini. Karena namanya ikhlas itu para ulama banyak menyampaikan definisi ikhlas. Di antaranya apa? Dalam hati tidak ada satupun bagian untuk selain Allah. Coba. Tidak ada. Semuanya kepada Allah, untuk Allah, karena Allah. Itu yang 100% ikhlas. Ya, jadi ini juga perlu kita sekali lagi ini semacam tanbih ya, atau peringatan. Ya. Kemudian fayaghfiru. Nah, ini kebaikan Allah saya katakan tadi. Kita dalam melakukan kebaikan, dalam meninggalkan keburukan, mungkin ada kekurangan-kekurangan di sana sini ya. Maka Allah Maha baik. Ini saya sering mengatakan Allah Maha baik karena ini salah satu nama Allah ya. Mungkin kurang dipopulerkan ini. Sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam ayat Quran, Allah itu Al-Hafiyu, Al-Hafi. Al-Hafi artinya Allah yang Maha baik. Karena kita menyebut nama-nama untuk Allah itu jangan sembarangan. Saya pernah ditanya kok di majelis Bolong Bendo sana itu. Ada orang tanya, Ustaz, ada seorang dai mengatakan Allah itu maha keren. Allah itu maha demokratis.
Allah itu maha romantis. Bagaimana menyikapi ini gitu? Waduh, hati-hati memberikan nama untuk Allah, jangan sembarangan. Harus berdasarkan Alkitab was sunnah as-sahihah. Allah maha keren. Waduh, maha keren. Apa ini? Padahal dalam terjemahan saya kadang-kala keren itu artinya ketek suren. Ya, maha keren. Kalau Allah itu maha indah, ada dalam hadis, innallaha jamil yuhibbul jamal. Maha baik, maha indah. Kalau keren itu kan relatif. Tidak indah pun bisa aja disebut keren. Contoh, anak-anak pang itu lihat. Anak-anak pang lihat. Tidak baik, tidak indah, tapi orang bilang, "Oh, keren." Rambutnya ya dibiarkan separuh, yang satunya gundul. Lalu disemprot pakai pilok warnanya pink. Ayo. Ada lagi yang rambutnya di tengah dibiarkan, kanan kirinya digundul, persis kayak sikat di toilet. Itu. Sebagian temannya mengatakan, "Wow, keren." Nah, berarti nanti Allah maha keren, jadi gimana itu? Apalagi Allah maha demokratis. Waduh, maha demokratis. Itu kan hasil dari filosofi dari para filsafat Yunani kuno. Maha romantis. Waduh, apa ya definisi romantis ini? Yang saya tahu romantis itu sosoknya itu muncul di benak saya, Rhoma Irama romantis. Hati-hati menyebut nama Allah itu. Ya. Nah, kalau Al-Hafi, Allah maha baik. Nah, itu. Kebaikan Allah, banyaklah. Sebagaimana sebagiannya tentu disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Ya ini, fayaghfiru, ini kebaikan Allah. Fayaghfiru liman yasha'u, maka Allah mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Perhatikan di sini dalam tafsirnya, bagi siapa yang dikehendaki ini bukan kok sekonyong-konyong tanpa sebab gitu loh. Allah memberikan ampunan maghfirahnya itu kepada siapa yang Dia kehendaki karena apa? Bi asbabil maghfirah. Karena si hamba ini melakukan sebab-sebab turunnya ampunan Allah. Gitu. Ya, dengan taubat, istighfar, ya, melakukan amal soleh yang diantara keutamaannya bisa menghapus dosa. Seperti apa? Nah, sudah kita bahas di surah Al-Baqarah ini. Infak, sedekah di jalan Allah kan gitu. Melangkahkan kaki menuju masjid untuk ibadah. Iya toh, dalam hadis satu langkah diangkat satu derajat, dihapus satu kesalahan gitu. Memaafkan atau memberikan ampunan ya istilahnya, memberikan maaf kepada orang lain yang berbuat salah. Nah, itu juga Allah akan memaafkan kesalahan kita. Perhatikan ini. Kita merasa belepotan dosa lah hidup ini. Tentu kita haus dengan ampunan Allah. Maka ketika ada jalan-jalan, yaitu sebab-sebab turunnya maghfirah Allah, kita sangat berambisi untuk bisa melakukannya. Di antaranya apa? Ada orang salah, kita maafkan. Allah akan memaafkan kita. Al-jaza min jinsil amal. Ada dalam ayat Quran seperti itu. Dak apa-apa wis tak sepurane wis tak maafkan. Saya sendiri juga banyak dosa kok. Nah, gitu loh. Ya. Terus apa lagi? Sebab-sebab Allah mengampuni kita. Kemarin loh saya sampaikan hadisnya. Orang yang apa? Membebaskan piutangnya. Tak singgung maneh we ayo. Apa? Membebaskan piutangnya. Bukan membebaskan utangnya loh. Ikut jenenge mangkir kalau membebaskan utang. Membebaskan piutangnya. Ya bagi orang yang berhutang kepadanya kan gitu. Tentu ya ampunan Allah juga seiring dengan keikhlasan dan seberapa besar piutangnya. Ada orang berhutang ke kita, ada yang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 2.000 ripis. Wah, supaya dapat ampunan Allah.
Terus tak bebaskan piutangku sing 2.000 ripis. Aduh. Ya dosanya pun ya yang sekelas dengan 2.000 ripis itu dosanya yang dihapus oleh Allah. Kalau pengen dosa yang berat diampuni oleh Allah ya piutang yang paling banyak, nah itu bebaskan. Itu. Memaafkan sama orang itu masya Allah, jiwa pemaaf ini jiwanya para rasul. Perlu kita kembangkan ini. Gitu. Jiwa pemaaf ini jiwanya para rasul, terutama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ada seorang nabi dalam berperang, wajahnya terluka, mengeluarkan banyak darah karena dilukai oleh kaumnya. Maka nabi ini mengusap wajahnya, mengusap darah yang berada di wajahnya itu. Lalu kemudian Nabi ini mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Waduh, terharu kita bacanya ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum tahu. Loh, coba kalau kita bilang apa? Aduh, orang ajar ini, ya gitu kan, dan seterusnya lah kata-kata yang masuk dalam istilahnya intermezzo gitu. Gitu. Bayangkan Nabi ini kan dengan ikhlas berambisi supaya kaumnya ini selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Tetapi apa? Disambut dengan sambutan yang menyakitkan, air susu dibalas air tuba. Tapi apa? Nabi ini berlapang dada, memaafkan, bahkan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi tidak harus selalu dilawan, Mas Topan. Salah ya di depan sini. Tidak harus selalu, perhatikanlah itu. Lihat dulu kasusnya. Ya, kalau bisa banyak-banyak memaafkan karena mereka jahil, juhala. Didoakan itu. Siapa tahu dengan itu dapat hidayah. Jangan harus selalu disikat. Antum dulu juga sebelum dapat hidayah kalau disikat juga gimana? Gak jadi seperti sekarang mungkin antum. Jadi perlu hikmah, perlu ilmu di sini dalam hal ini. Ya. Nah, kemudian jadi dengan kehendak Allah ini ada sebab, sebabnya ampunan. Kemudian wa yu'adzibu may yasha'u, dan Allah menyiksa kepada siapa yang Dia akan. Ini pun penjelasannya, tidak ada satupun hamba yang Allah siksa tanpa sebab. Kalau memang ada, dan itu mustahil, ini menunjukkan Allah tidak adil. Tapi tidak ada satupun satu hamba atau satu kaum yang Allah siksa, melainkan karena ada sebab. Sebabnya apa? Dosa. Tapi hakikatnya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di ujung ayat Allah menutup dengan wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, setelah diterangkan kepemilikannya yang begitu sempurna dan mutlak di alam semesta ini, kemudian Allah menghisab dari amal-amal manusia, amal-amal jin juga kan, dan Allah dengan kebaikannya memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan, ya, karena ada sebab yang dilakukan oleh hamba, dan juga menyiksanya karena ada sebab oleh seorang hamba. Maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, artinya inilah rububiyah Allah yang sempurna, bahwa dalam kehendaknya, dalam keputusannya, ya, dalam memberikan ampunan, dalam menimpakan siksaan, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya, tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Ya, karena apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maha Kuasa. Allah memiliki kudrah, kekuasaan yang mutlak, yang tidak bisa dibendung, tidak bisa digagalkan oleh apapun dan siapapun juga. Ya, mungkin ini saja, baru ya satu ayat, ternyata belum tuntas-tuntas juga surah Al-Baqarah.
Karena waktu yang larut malam ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf dari saya pribadi jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka maafnya untuk kita dari segala kekurangan, khilafan dan kesalahan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.